Berbagai peristiwa kriminal terjadi di tanah air dan menjadi perhatian. Salah satunya pemukulan Ade Armando di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa. Berbagai informasi kriminal lainnya juga akan kami sampaikan dalam Cek TKP. Mengungkap fakta dari tempat kejadian perkara. Unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang berlangsung di depan gedung MPR DPR diwarnai aksi anarkis sekelompok orang kepada pegiat media sosial Ade Armando yang hadir di tengah-tengah masa pengunjuk rasa. Ade Armando secara tiba-tiba dipukuli sekelompok massa, diduga bukan mahasiswa, hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tak butuh waktu lama, pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando pun akhirnya berhasil diamankan. 11 April 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi unjuk rasa. Setelah sebelumnya direncanakan akan berlangsung di kawasan Patung Kuda menuju Istana Kepresidenan Jakarta, unjuk rasa akhirnya berlangsung di depan gedung MPR DPR Jakarta. Aksi mahasiswa tersebut sempat beberapa kali memanas, namun situasi masih dapat dikendalikan. Tetapi sebuah peristiwa tak terduga tiba-tiba terjadi. Pegiat media sosial Ade Armando yang hadir di tengah-tengah masa pengunjuk rasa tiba-tiba saja dipukuli sekelompok orang tak dikenal. Massa yang diduga bukan dari kelompok mahasiswa tersebut membabi buta menganiaya Ade Armando. Dosen komunikasi itu akhirnya bisa dievakuasi dari kerumunan massa oleh polisi dan dibawa masuk ke area gedung MPR DPR. Namun upaya evakuasi Ade Armando juga mengakibatkan 6 anggota Polri terluka akibat massa non-mahasiswa yang beringas terus berupaya melakukan pengeroyokan. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Pada saat anggota kami melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas, menyerang anggota, sehingga 6 anggota kami yang melakukan evakuasi terluka. Selasa 12 April 2022, penyidik Polda Metro Jaya mengidentifikasi 6 orang sebagai pelaku pemukulan dan pengeroyokan terhadap Ade Armando dan 2 pelaku diantaranya telah berhasil ditangkap. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil kolaborasi pemeriksaan antara Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dari sana didapatkan beberapa fakta dari pekerjaan Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Kriminal Khusus tadi, kemudian didapatkan beberapa fakta-fakta hasil penyelidikan. Yang dengan data hasil penyelidikan tersebut, kita rumuskan secara bersama, kemudian kita sudah menetapkan 6 tersangka untuk perkara yang korbannya Ade Armando. Dari 6 tersangka tersebut, kemudian 2 tersangka diantaranya baru saja berhasil diamankan. Yang pertama adalah diamankan di daerah Jonggol, yang kedua diamankan di wilayah Jakarta Selatan. 2 orang tersebut masih terus dimintai keterangannya, sedangkan 4 orang lainnya kami himbau dan kami ekspos, kami rilis sengaja hari ini untuk segera menyerahkan diri. Usai 2 orang tersangka pengeroyokan Ade Armando berhasil diamankan, tim gabungan kembali mengamankan 1 orang tersangka lainnya yang ditangkap di kawasan Tangerang Selatan. 2 orang kemarin kita berhasil tangkap atas nama Komarudin
kemudian Muhammad Bagja. Kemudian hari ini, ya tepatnya dini hari tadi, pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku ketiga terkait dengan kasus pemukulan dan pengeroyokan ini atas nama Diaul Haq. Selain pelaku utama pengeroyokan Ade Armando, polisi juga mengamankan seorang pria yang diduga melakukan provokasi kepada massa untuk menganiaya Ade Armando. Di samping 6 pelaku utama pemukulan dan pengeroyokan ini, ada juga 1 orang pelaku lain yang di luar dari 6 ini yang telah kita tangkap atas nama Arif Pardiani. Kita tangkap di Jakarta. Arif Pardiani, ya. Ini yang kalau terlihat di video yang beredar di medsos, yang bersangkutan ini melakukan provokasi. Satu persatu pelaku pengeroyokan kepada Ade Armando akhirnya berhasil diamankan penyidik. Namun, selain 6 orang yang teridentifikasi telah menganiaya Ade Armando, penyidik Polda Metro Jaya kembali mengidentifikasi 2 pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Meski para pelaku telah diamankan, aksi penganiayaan terhadap Ade Armando masih terus didalami penyidik, termasuk mengungkap motif para pelaku menganiaya Ade Armando. Motifnya masih belum bisa saya jawab sekarang. Karena yang bersangkutan baru saja diamankan dan masih dalam proses untuk pendalaman motivasinya apa. Pertanyaan apakah dia dari elemen mahasiswa atau bukan. Dari data yang sudah kami himpun, dari 2 orang yang sudah diamankan ini statusnya adalah sebagai wira swasta. Statusnya wira swasta ya, saya ulangi, bukan mahasiswa. Setiap unjuk rasa, setiap ada demo, elemennya harus jelas siapa yang unjuk rasa. Unjuk rasanya di mana, berapa jumlahnya, terus kemudian isu yang diangkatnya sudah jelas di dalam pemberitahuan. Nah terus kemudian pihak-pihak inilah yang memang dipersilahkan untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk dari satu negara demokrasi. Kemudian yang lain dalam rangka untuk menjaga tertibnya pelaksanaan demonstrasi, yang diamankan itu adalah yang bukan termasuk elemen yang disebutkan tadi. Salah satunya adalah pelajar, orang juga yang tidak jelas kedudukannya, kepentingannya apa, yang diduga akan menimbulkan kekacauan sehingga demonstrasi tidak bisa berlangsung dengan baik. Itulah yang kemudian diamankan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah orang itu sekarang di mana? Yang tidak terlibat tindak pidana itu sudah dikembalikan. Tetapi 6 orang diantaranya itu kita lanjutkan ke proses penyidikan. Kenapa? Karena kedapatan 1 membawa senjata tajam dan yang kedua mempersiapkan dirinya untuk 1 kerusuhan. Sebagai contoh dia membawa ketapel dengan butiran kelerengnya. Yang ini masih kita dalami sebanyak 6 orang dari orang yang sudah kita amankan dari beberapa titik. Sangat disayangkan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dimanfaatkan sekelompok orang dengan memperkeruh situasi. Kini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku harus menghadapi proses hukum.